Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nggak, bensin penulis ini tinggal ya. Ini sudah hampir habis, tapi apa? Nggak berebet karena penulis sebelumnya pakai campuran bensin Shell Super ya. Walau anak kayaknya nggak ngisi bensin lagi, tapi sisa dari Shell Super ini kayaknya membuat bensin ketika mau habis juga masih oke. Jadi untuk yang nggak pingin mesinnya berebet ketika apa bensin mau habis, maka baiknya campuri Shell Super ya. Kayaknya kalau Shell Super sisa-sisanya masih bisa terbakar. Jadi bagian yang ringannya itu masih bisa terbakar. Terus kali ini penulis ingin bahas soal delay efek dari pro kapasitor. Jadi memang beberapa efek yang ada di motor itu ada delaynya, ada apa jenenge, jeda waktu sebelum bisa terasa. Contohnya aditif bensin. Kalau ya ada yang menurut penulis berlebihan, jadi nunggu satu full tank dulu, nunggu sampai ganti bensin lagi baru terasa itu ya. Ada yang seperti itu, tapi menurut penulis ya kira-kira antara 10 sampai 60 km lah efeknya, apa delay dari efek aditif bensin. Jadi antara 10 sampai 60. Oli mesin juga ada delay efeknya. Jadi delay efek pembersihan ruang bakarnya ya, terutama sama kotoran-kotorannya juga. Tentu ada efek yang instan kalau untuk oli mesin. Jadi kalau kasar ya kasar, kalau halus ya halus. Kasar dan halus itu terjadi dalam waktu pendek ya. Ketika mesin baru dinyalakan, terus habis itu beberapa detik kemudian jadi halus gitu. Ada juga yang nunggu ngebut dulu, setelah ngebut beberapa detik setelah ngebut jadi halus kayak gitu. Nah, ada juga efek yang butuh waktu lama, yaitu yang hubungannya dengan pembersihan ruang bakarnya atau ruang olinya, ruang yang kena oli, bagian mesin yang kena oli. Contohnya ya Mesran ya, Mesran SE40. Kalau di grup oli ya, yang dulu dideskripsikan di apa jenenge, Kudo DK apa ya, DK Kudo, aduh website lupa, website sekarang sudah nggak aktif lagi ya. Itu dijelaskan bahwa kalau pakai HDEO suara pertama itu kasar. Jadi pertama itu kasar. Nanti sesudah ganti oli baru halus. Entah ya, apa benar begitu. Yang seperti itu rasanya kok agak aneh. Tapi Bro Aksanaria juga ngomong bahwa di apa jenenge, di mobil pemakaian Mesran SE40 itu kalau mesinnya kotor suara mesin kasar. Nanti baru kalau sudah bersih suara mesin jadi halus.
Dari sisi performa nggak ada yang mengalahkan Maestran SI 40, tapi dari sisi halus Maestran SI 40 pertama pakai, kalau mesinnya kotor itu kasar. Jadi perlu beberapa kali pemakaian oli-oli lain ya untuk membersihkan mesin. Baru setelah bersih suara mesin jadi halus. Penulis untuk soal kasar halus nggak ngerti ya, kasarnya kayak gimana, halusnya kayak gimana. Tapi kalau untuk di motor ya, halus itu langsung mulai dari pertama. Cuma kalau di motor pakai Maestran SI 40 itu bukan kasar ya di kilometer pertama, tapi berat. Jadi tarikan jadi berat gitu waktu pertama pakai Maestran SI 40. Setelah 100, 200, bahkan ada yang ngomong 500 ya, baru jadi halus. Jadi baru setelah 500 km, bukan halus sorry, tapi enak tenaganya. Jadi baru setelah 500 km tenaganya baru enak, performa mesin jadi oke lagi. Terus apalagi itu ya, yang untuk pembersihan ruang bakar juga begitu. Kalau untuk pembersihan ruang bakar butuhnya ya kira-kira puluhan kilometer lah. Ini terutama kalau pakai aditif margarin ya. Aditif margarin itu kalau membersihkan ruang bakar efeknya bisa terasa baru di hari kedua atau setelah 40 km atau 60 kilometeran gitu. Oh ya, lupa, penulis tadi nyampurkan margarin juga ya ke bensin. Ini bensin hampir habis, margarinnya banyak. Wah, ini mungkin termasuk overdosis. Tapi ya gini enaknya, nggak berepet. Jadi sama sekali nggak berepet ini ya. Entah karena sel supernya, entah karena margarinnya ya. Sorry, lupa. Jadi margarin berapa persen ini? Mungkin 1:100 gitu ya. Tapi ini dipakai RPM rendah nggak masalah. Nah, sekarang soal pro kapasitor. Nah, sebelumnya penulis itu posting video nyala api pro kapasitor. Pro kapasitornya penulis pasang di selang kompor gas, di bagian karetnya di dekat pangkal yang mau ke kompor gas. Terus penulis tunjukkan apinya. Ini loh, apinya gede kan, apinya besar. Penulis bandingkan dengan yang punya yang lain, kompor-kompor lain, kompor gas apa jenenge, kompor gas Vaganza, sama mereknya ya, sama persis mereknya. Yang di video lain, yang satu di website di YouTube resminya Vaganza, dia nunjukkan kompor merek VGZ ya. Terus yang satu lagi kompor Vaganza yang dibenahi apinya. Yang dibenahi apinya itu mengatur setelan di dalam kompornya, ada putaran pengatur udaranya. Nah, pengatur udara itu mengatur gasnya jadi biru atau jadi merah. Itu harus diatur kalau ingin warnanya biru. Ada bro yang ngomong bikin apinya makin besar, enggak ya. Ada bro yang ngomong ujinya enggak relevan, enggak valid karena kompornya yang dipakai bukan kompor yang sama, tapi dibandingkan dengan kompor yang berbeda. Nah, penulis sudah mencoba menyamakan sama persis ya, kompor Vaganza milik penulis dengan kompor Vaganza yang di website resmi, di YouTube resminya, di channel resminya Vaganza.
Nah, ya apalagi ya variabelnya. Oh iya, variabel lainnya adalah dari sisi regulator. Perlu diketahui bahwa regulator Vaganza itu disertakan dengan kompornya. Jadi kalau orang beli kompor Vaganza itu regulatornya juga ganti. Jadi kompor penulis betul-betul standar ya. Kompornya nggak ada modifikasi, bawaan Vaganza. Terus regulatornya juga bawaan Vaganza, nggak ada perbedaan lain. Yang beda cuma pro kapasitornya. Dan seperti penulis tunjukkan, apinya jauh lebih besar ya. Kalau menurut penulis ya, apinya jauh lebih besar daripada yang standarnya. Ada bro yang tanya mengapa kok nggak pakai kompor yang sama. Jawabannya adalah penulis males. Kenapa? Kalau pakai kompor yang sama, untuk hilang efeknya itu harus nunggu ganti tabung, ganti gas tabungnya. Baru kalau habis, efeknya bakal habis juga. Jadi penulis jawab gitu. Antara menghilangkan efeknya dan memunculkan efeknya itu butuh waktu. Karena nggak sabaran, karena ya males nunggu beberapa hari, penulis bandingannya dengan kompor Vaganza lain. Dan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, penulis kompor gasnya butuh ganti gas. Dan penulis ganti gasnya, dan ternyata memang benar, apinya jadi kecil lagi. Api habis ganti kompor gas gini ya, nggak setinggi kemarin ya. Nih fullnya segitu habis ganti kompor gas. Jadi kalau habis ganti kompor gas emang apinya jadi kecil tuh, maksimalnya segini, cuma segini. Jadi maksimalnya segitu, gak kayak kemarin. Jadi habis ganti kompor gas kecil ya. Ya wes, itu aja ya bedanya ya. Jadi penulis dokumentasikan di hari pertama gasnya itu seperti apa. Gasnya kecil ya, gasnya jadi sama dengan sama dengan yang penulis tunjukkan di website resmi atau punya orang lain. Jadi sama dengan kompor Vaganza lain ketika gas baru ganti. Dan penulis pun coba lihat gimana perkembangannya. Setelah pagi harinya, di pagi harinya apinya terlihat makin besar ya. Jadi ini kan pakai pro kapasitor ya. Tadi malam barusan ganti, apinya nggak bisa besar. Nah sekarang sudah pagi, kita lihat apa apinya sudah bisa besar atau enggak. Oh, sebentar. Apinya mesti kayaknya udah lebih besar dari tadi malam ya. Kelihatan nggak? Apinya sudah lebih besar dari tadi malam tuh, cuma memang belum sebesar yang video penulis tunjukkan sebelumnya ya. Jadi ada peningkatan bunga api. Di malam harinya juga ada peningkatan bunga api juga. Ini kira-kira 24 jam ya. 24 jam setelah ganti tabung, jadi baru kali ini mudah kelihatan mulai agak panjang lagi apinya. Jadi butuh agak lama ya. Jadi mungkin baru besok bisa full lagi ya.
Jadi sudah mendekati lah. Nah, tadi juga penulis lihat juga nyala apinya ternyata makin besar juga. Jadi ini 36 jam lah anggap aja dari dari ganti kompor gas. Kita lihat apinya. Iya ya, ternyata pro kapasitornya yang belakang sana itu butuh agak lama ya. Jadi kemarin dibuat full nggak bisa kayak gini apinya kecil. Nah, itu jadi bukti bahwa efek dari pro kapasitor itu nggak instan ya, butuh waktu. Jadi alasan penulis bahwa kalau pakai kompor yang sama itu butuh nunggu ganti tabung itu valid. Jadi emang efek pro kapasitor ke kompor gas itu butuh waktu, entah karena itu gasnya atau entah karena memang pro kapasitornya ada reset dulu atau gimana, jadi balik status awal atau gimana. Yang jelas efeknya butuh waktu. Di motor ya sebenarnya juga sama, di motor, di mobil gitu ya, efeknya butuh waktu. Jadi kalau masangnya bener, makin lama makin kuat. Kalau masangnya salah, di hari kedua bisa aja malah turun efeknya. Jadi pernah ada pembeli pro kapasitor yang awal-awal yang punya keluhan mobilnya itu kalau mundur nggak ada tenaganya. Jadi dia itu parkir di rumahnya itu nanjak ya. Jadi parkir di rumahnya itu harus mundur sama nanjak. Nah, mobilnya Ayla juga rupanya, mobilnya itu kalau dipakai mundur gitu nggak kuat, sering mati-matian. Terus tertarik sama pro kapasitor, terus dicoba. Dia datang ke rumah penulis pasang. Saat itu masih awal-awal ya, banyak faktor di pro kapasitor yang penulis sendiri masih coba-coba. Jadi masangnya juga masih nggak menggunakan nggak menggunakan rumus-rumus lah, syarat-syarat macam-macam. Jadi pokok dipasang gitu aja. Saat pulang dia laporan, oh iya mas, enak mas, sekarang nanjaknya jadi kuat, jadi lebih enak nanjaknya. Wes penulis ya bersyukur ya, syukurlah kerasa efeknya. Tapi terus besoknya lagi dia tanya lagi, mas kok sekarang jadi turun ya, efeknya nggak sekuat hari pertama gitu ya. Terus penulis coba pikir-pikir apa kira-kira. Terus penulis coba ngasih petunjuk ya, apa saya lupa ya. Ada di pemasangannya ya. Oh coba ini pro kapasitornya yang posisinya di sini dipindah ke posisi ini gitu ya. Penulis maaf udah lupa apa yang dipindah, soalnya wis bertahun-tahun yang lalu ya, termasuk konsumen pertamanya pro kapasitor. Ya wes dirubah dan ternyata bener, setelah dirubah efeknya langsung terasa. Oh iya mas, setelah dipindah itu bener balik kayak awal dulu. Nah wes, efek itu menunjukkan efek itu menunjukkan bahwa pro kapasitor itu efeknya ada delaynya, ada jeda waktunya. Nanti kalau pemasangannya benar, efeknya akan makin kuat.
Kalau pasangnya nggak bener, efeknya akan makin kecil. Penulis sendiri dulu kan sering on dan off pakai pro kapasitor untuk tahu efeknya. Jadi kira-kira seminggu nggak pakai pro kapasitor, seminggu lagi pakai pro kapasitor. Dan untuk juga eksperimen, karena kan pro kapasitor itu butuh pengembangan banyak sekali ya, walau barangnya sak unut tok ya, banyak sekali yang bisa dieksperimen, diameternya, kayak panjangnya, kayak jumlah lilitan, kayak macam-macam lah, cara melilitnya macam-macam, wakeh lah. Nah, penulis melakukan eksperimen itu dalam waktu semingguan. Dan penulis amati juga bahwa ya, kalau mulai dari tidak pakai sama sekali sampai dengan pakai ya, itu efek memang paling besar di hari pertama. Tapi hari pertama itu belum full 100% efeknya. Efek itu baru makin lama makin meningkat. Efek maksimal baru setelah 5 hari. Kalau di motor ya, kalau di motor 5 hari itu ya, dengan penggunaan motor yang seperti penulis sekarang ini, penggunaan jarak tiap hari kira-kira 35 sampai 40 km PP ya, pulang pergi ya. Jadi kalau seminggu ya kira-kira berapa, 200-300 km lah ya, 300-an kilometer gitu. Jadi efek itu butuh 5 hari baru full. Efek pertama itu emang di hari pertama kerasa udah, tapi nggak langsung di kilometer 0 ya. Pasang pro kapasitor, efeknya tidak di kilometer 0. Entah mengapa ya, beda dengan magnet. Kalau magnet di bensin ya, itu efeknya termasuk instan. Kalau nggak salah gitu ya. Saya ingat penulis kalau pakai magnet efeknya relatif lebih instan. Kira-kira ya 1-2 kilometeran gitulah ya, instan. Penulis pakai dipasang langsung kerasa gitu ya. Nah, kalau pro kapasitor enggak, minim 5 km, terasa besar mulai 20 km. Terus efek baru full setelah 300-an kilometer, seperti itu. Ini nggak cuma untuk dipasang toh, waktu dilepas juga gitu. Cuma kalau dilepas, efeknya lebih cepat hilangnya. Jadi efek memasang itu lebih lama delaynya daripada efek dilepas. Kalau dilepas emang langsung terasa ya, tapi nggak banyak. Efek baru hilang 100% itu kalau sudah kira-kira 40 kilometeran gitulah ya, 40 km atau sehari atau 2 hari lah kalau motor nggak dipakai. Jadi entah energinya energi apa, tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi nggak langsung instan gitu, enggak, tapi ada jeda waktu. Nah, yang di kompor gas tadi itu menunjukkan bahwa ya emang seperti itu efek pro kapasitor. Kelihatan lah, bisa terlihat mata. Oh, api kompornya emang nggak langsung jadi makin besar, tapi bertahap setelah pemasangan masih belum terasa. Setelah setengah hari gitu, setelah sehari penuh begitu, 1,5 hari begitu, kayaknya mungkin baru nanti malam ya efeknya full 100%, sama persis seperti yang penulis tunjukkan di video.
Jadi ya moga-moga itu bisa menjawab ya mengapa kok ada delay effect. Delay effect ya tentu ada pengaruh juga ke kebersihan ruang bakar. Ya karena pro kapasitor sendiri kan membuat pembakaran makin efisien, yang ditandai dengan busi yang lebih putih. Penulis sudah pernah tunjukkan businya Next 2 ini, warnanya putih kan ya. Ya seperti itu normalnya businya pro kapasitor. Kono istilah merah bataan, busi putih. Terus apa lagi ya, biasanya saya konsumen penulis omongi butuh efeknya kerasa sekitar 20 km. Konsumen yang penulis omongi seperti itu ya ngomong emang iya mas, efeknya kerasa sesudah masuk tol gitu ya, ada yang ngomong gitu. Jadi ya nggak cuma feelingnya penulis saja ya, tapi yang dari pemakainya juga. Jadi ya itu konfirmasi juga bahwa efeknya barang-barang yang seperti itu emang butuh waktu ya. Penulis nggak tahu apakah ada produk lain ya yang hampir sama, mungkin nanokar, tapi penulis sendiri nggak tahu nanokar itu apa benar sama dengan pro kapasitor. Penulis juga nggak tahu cara kerjanya nanokar itu gimana, tapi penulis pernah lihat untuk dyno pernah ditunjukkan nanokardnya pakai 12 atau berapa gitu ya. Modelnya nanokard juga ya tinggal kartu ditempelkan filter gitu ya, ditaruh di filter switch gitu ya, entahlah ya, penulis nggak tahu sifatnya sama atau enggak. Tapi yang jelas untuk pro kapasitor sendiri baru tahu sekarang ini, akhir-akhir ini emang sifatnya polar. Jadi kalau masang harus memperhatikan polaritasnya. Nah kalau polaritasnya sudah pas, efeknya akan langsung maksimal. Ya entah berapa hari lah butuh pemasangannya. Penulis sendiri yang merasakan tetap rumusnya 20 km baru full. Wes itu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.